Shalom, sahabat renungan singkat yang saya kasihi. Apa kabar? Doa saya untuk saudara semua dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat senantiasa. Sahabat renungan singkat, kita diubahkan untuk membawa perubahan. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Hari ini saya ingin share tentang peristiwa sesudah kebangkitan Yesus. Pembahasan ini ada di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Nanti saudara-saudara akan baca sendiri di rumah ya. Dalam peristiwa ini, Simon Petrus mau pergi menangkap ikan, dan kemudian teman-temannya mau ikut juga. Di situ ada Thomas, ada Nathanael, ada Zebedius, dan ada beberapa teman yang lainnya. Peristiwa ini terjadi di Danau Tiberias, yang disebut juga Danau Genesaret, Danau Kineret, atau Danau Galilea. Yaitu tempat yang sama di mana Petrus pernah dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya, pernah diajak dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi apa yang terjadi? Semalaman mereka mencari ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus muncul di tepi pantai dan menyapa mereka dan mulai bertanya, "Hai anakku, adakah engkau memiliki lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu agar mereka memperoleh ikan. Saat mereka menarik jala dan melihat begitu banyak ikan didapat, saat itu mata mereka tercelik dan tahu bahwa yang memerintahkan tadi adalah Yesus. Lalu Yesus menyuruh mereka sarapan. Yesus mengambil roti dan ikan lalu memberikan kepada murid-muridnya. Nah, setelah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku lebih daripada mereka ini?" Jawab Simon Petrus kepada Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku pilio padamu." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Yesus berkata yang kedua kalinya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape?" Tapi tidak ada kata-kata lebih daripada semua ini. Hanya berkata, "Apakah engkau agape padaku?" Dan Simon Petrus menjawab, "Ya Tuhan, benar. Aku pilio padamu." Kata Yesus kepada Simon, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan yang ketiga kali, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, apakah engkau pilio padaku?" Dan sambil menangis, Petrus menjawab, "Iya Tuhan, aku pilio padamu." Dan Yesus berkata yang ketiga kalinya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kasih merupakan unsur yang terdapat dalam hidup manusia, yang mampu menciptakan keharmonisan, kedamaian, serta hubungan sosial yang baik antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa Yunani ada 4 jenis tentang kasih. Yang pertama adalah kasih eros. Eros merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Eros lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Kasih eros sering muncul secara tiba-tiba dan tanpa perencanaan. Kasih yang berdasarkan kelima indera jasmani kita, kasih karena nafsu belaka. Jika seorang membuat kita nyaman oleh karena dia tampan atau cantik, maka ada kasih bagi mereka. Kasih eros ini berpusat pada diri sendiri dan berusaha untuk memuaskan dirinya sendiri pula. Ketika kasih ini tidak lagi memberi kepuasan, maka kasih jenis ini akan sirna. Karena kasih semacam ini didasarkan pada hal-hal yang menguntungkan. Kasih ini timbul karena ada ketertarikan secara fisik. Yang kedua, kasih storge merupakan kasih mesra antara orang tua terhadap anak-anaknya dan sebaliknya. Storge adalah ikatan alami antara ibu dan anak, ayah, kakak dan adik, dan sangat alamiah. Yang ketiga adalah pilio,
Ini yang dikatakan Petrus. Filio adalah kasih yang biasa terjadi di lingkungan persahabatan. Artinya kasih ini muncul karena ada suatu hubungan persahabatan. Kasih karena saling menguntungkan. Kasih karena saling menyenangkan. Kasih karena saling mengagumi. Seseorang akan rela berkorban dan memberikan segala yang dipunyainya demi seseorang yang mereka kasihi. Namun kasih ini lambat laun akan menjadi dingin bila orang yang dikasihinya itu mengecewakan dan mengkhianatinya. Rasa kasih ini akan hilang dan sangat mudah berubah menjadi kebencian. Kasih filio ini juga disebut kasih yang bersyarat. Dan yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape adalah level tertinggi dari segala kasih. Karena kasih ini adalah kasih tanpa syarat. Cinta kasih yang mengasihi walaupun tanpa dikasihi. Kasih agape bisa dipergunakan umat Allah dalam menggambarkan kasihnya Tuhan kepada hidup mereka. Allah mengasihi manusia karena Allah adalah kasih. Kasih agape tak bersyarat, cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun kasihnya tidak berbalaskan. Kasih agape mengasihi dalam segala keadaan tanpa mempedulikan balasan. Kasih agape adalah kasih yang memberi, rela berkorban bagi orang lain. Kasih agape adalah kasihnya Allah. Kasih agape bekerja untuk memberikan kebaikan bagi orang lain tanpa mempedulikan apa yang dia rasakan sendiri. Kasih agape tidak bisa diterjemahkan sebagai suatu perasaan atau perhatian. Kasih agape ini bukan produk dunia, bukan produk daging. Manusia tidak memiliki kasih ini, tapi manusia bisa menjadi saluran kasih agape. Caranya bagaimana? Manusia harus menyalibkan dirinya dan menyangkal diri setiap hari. Baru dengan cara demikian dia bisa menjadi saluran kasih agape. Kenapa? Karena kasih agape adalah produk surga, produk surgawi. Kalau produk daging, produk dunia adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu produk daging. Kalau produk roh, produk kerajaan Allah apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pernyataan Yesus kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan kemudian Simon menjawab, dan kemudian ada lanjutan dari pertanyaan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini ada penekanan kalimat, di mana Petrus 3 kali diberi pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Kalimat selanjutnya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Masalah kasih sudah kita bahas tadi, ada 4 jenis. Sekarang penekanan yang kedua adalah gembalakanlah domba-dombaku. Hal kedua ini menunjukkan betapa pentingnya tugas pengembalaan yang dibebankan kepada Petrus dan kawan-kawan. Apalagi yang digembalakan adalah umat Allah. Istilah yang dipakai Yesus adalah domba-dombaku. Tentu Petrus masih ingat perkataan Yesus sebelumnya tentang gembala dan domba. Yohanes 10 ayat 14 dan 15, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dari sini kita bisa memahami apa yang dikehendaki Yesus saat dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dia berkata, gembala adalah tugasnya mengenali domba-dombanya. Yang kedua, domba-dombanya juga mengenali gembalanya. Dan yang ketiga, gembala siap memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tentunya bukan hanya Petrus yang dituntut oleh Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya, atau dalam konteks bergereja adalah menggembalakan umat Tuhan, tetapi berlaku juga bagi kita. Meskipun dalam lingkup yang lebih kecil, dalam jumlah umat yang lebih kecil, terbatas dalam sebuah komunitas rohani, dalam keluarga barangkali, yang menjadi gembala adalah orang tua dan dombanya adalah anak-anaknya. Sedangkan suami menjadi gembala atas istrinya. Jangan dibalik. Lebih saat corona ini, semua kegiatan diadakan di dalam rumah.
peran kepala keluarga dalam menggembalakan keluarga ini sangat penting. Juga dalam lingkup pekerjaan, seorang pemimpin adalah gembala bagi yang dipimpin di lingkungan kerjanya. Apakah para pemimpin sudah menggembalakan orang-orang yang dipimpinnya, mengenali dengan baik orang-orang yang dipimpinnya? Dalam lingkup organisasi gereja, seorang gembala sidang adalah gembala bagi umatnya. Sudahkah gembala-gembala mengenal umatnya, yang sedikit maupun banyak? Apakah dirinya sudah sampai pada mengosongkan diri dan siap memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Seorang koordinator, ketua pemuda, ketua sekolah minggu, koordinator-koordinator yang lain adalah gembala bagi anggota-anggotanya. Kriteria yang harus melekat pada diri seorang gembala, ingat 3 hal. Gembala mengenali domba-dombanya. Gembala membuat domba-dombanya mengenali gembalanya. Dan yang ketiga, gembala siap memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah perpaduan antara kasih agape dan tugas penggembalaan. Ini tidak mudah, karena kasih agape bukan milik kita. Itu kasih level tertinggi dan itu adalah milik Allah. Tapi hidup kita bisa menjadi saluran kasih agape dalam tugas menggembalakan dalam lingkup tanggung jawab kita masing-masing. Pertanyaan Yesus kepada murid-murid dan Petrus itu relevan juga buat setiap kita. Mari kita menyediakan hidup kita untuk menjadi saluran kasih agape, menjadi kepanjangan kasih dari surga untuk menyentuh dunia, menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi tanggung jawab kita, baik itu di keluarga, di pekerjaan, pelayanan, atau apapun yang sekarang Tuhan percayakan kepada saudara. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saya berdoa buat saudara semua agar kasih dari surga memenuhi hidup kita semua, sehingga setiap kita bisa menjadi saluran kasih agape, kasih dari surga menyentuh dan membawa perubahan bagi dunia. Dan dunia sedang mengharapkan itu, demonstrasi sentuhan kasih agape. Dan setiap kita akan dipakai menjadi saluran kasih agape itu untuk memberi harapan baru dan perubahan bagi dunia. Tuhan memberkati. Amin.